Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manakala seseorang telah mengaku dirinya sebagai muslim tetapi ternyata tidak menunjukkan ketundukan dan kepatuhan pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mau mengakuinya sebagai seorang muslim atau mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Al-Baqarah ayat 8. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah, secara garis besar ajaran Islam dapat dipahami atau dibagi ke dalam 3 bagian. Pertama adalah akidah yang secara harfiah artinya ikatan. Ini berarti orang berakidah itu adalah orang yang terikat kepada nilai-nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sedangkan ucapan 2 kalimat syahadat merupakan pengikatnya. Akidah disebut juga dengan iman yang secara harfiah artinya percaya. Orangnya disebut dengan mukmin. Ini berarti mukmin adalah orang yang percaya kepada Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus memiliki kepercayaan yang benar sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Di samping itu, akidah disebut juga dengan tauhid yang secara harfiah artinya esa, yakni mengesakan atau mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang esa dengan segala konsekuensinya. Bila seorang telah berakidah, beriman atau bertauhid, Allah Subhanahu wa taala berharap agar ia selalu istiqomah atau memiliki pendirian yang kuat dalam mempertahankan atau menjalankan nilai-nilai keimanan. Manakala seorang telah memiliki sifat istiqomah, ia tidak akan takut dengan segala risiko sebagai konsekuensi dari keimanannya. Bahkan kalau risiko itu betul-betul menimpa dirinya, ia tidak akan berduka cita atau tidak menyesal sebagai seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Quran surat Al-Ahqaf ayat 13. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari ajaran Islam yang harus kita pahami adalah syariah yang berasal dari kata syar'i yang artinya jalan.
Hidup ini seringkali disebut dengan perjalanan, dan dalam perjalanan tentu saja banyak peraturan yang harus kita taati. Ini berarti dalam perjalanan hidup manusia harus menempuhnya dengan sejumlah peraturan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala aspek kehidupan. Dan seorang muslim harus memilihnya dengan hati yang senang agar ia betul-betul pantas sebagai orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Surat Al-Ahzab ayat 36. Dalam menjalankan syariah Islam, setiap muslim perlu menunjukkan kesungguhannya, sehingga manakala ada orang yang tidak menyukainya, ia tidak terpengaruh oleh mereka. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Surat Al-Jasiyah ayat 18. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam adalah akhlak, yang merupakan jamak dari kata khuluq yang artinya perbuatan, tingkah laku atau budi pekerti. Maka akhlak merupakan penilaian Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan manusia yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Idealnya setiap muslim memiliki akhlak yang mulia sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai teladan bagi setiap muslim. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Dari segi kepada siapa kita berakhlak, akhlak dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, akhlak kepada Al-Khaliq, yaitu pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Contoh akhlak kepada Allah adalah berbaik sangka kepada Allah, sehingga seandainya kita sakit, kita tidak menyalahkan Allah, mencintai Allah, taat, tawakal kepadanya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah akhlak kepada makhluk, seperti akhlak pada manusia yang terdiri dari akhlak terhadap diri sendiri dengan menjaga kesehatan jasmani dan rohani, akhlak terhadap orang tua, anak, istri, tamu, tetangga, guru, dan sebagainya. Akhlak terhadap makhluk juga termasuk kepada binatang yang harus disayangi dengan diberi makan, minum, kebebasan, dan tidak boleh menyiksanya, sehingga seandainya mau menyembelih hewan harus dilakukan dengan pisau atau golok yang tajam. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan makan daging dari binatang yang masih hidup karena hal itu termasuk bentuk penyiksaan terhadap binatang. Kemudian akhlak terhadap makhluk juga termasuk akhlak terhadap lingkungan hidup seperti air, tumbuh-tumbuhan, dan selalu menjaga kelestarian lingkungan hidup yang memang amat
dibutuhkan oleh manusia. Setelah kita memahami ajaran Islam dengan baik, yakni Islam yang sempurna dan menyeluruh, maka salah satu sikap yang penting untuk dimiliki oleh setiap muslim adalah perasaan bangga menjadi seorang muslim. Bangga sebagai muslim adalah adanya rasa senang dalam memeluk agama Islam. Kesenangan memeluk agama Islam ini membuat seseorang tidak pernah malu-malu, tidak pernah ragu-ragu, bahkan tidak takut-takut untuk menunjukkan identitasnya sebagai muslim dimanapun ia berada dan apapun kedudukannya dalam hidup ini. Tegasnya, kemanapun ia pergi, dimanapun ia berada, dan bagaimanapun situasi dan kondisinya, ia akan selalu menunjukkan identitas, kepribadian, dan ciri khas sebagai muslim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.